Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 19 April. Judulnya, Senjata yang paling kuat atau ampuh. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan mengeksplorasi mengapa Alkitab begitu penting, juga belajar meningkatkan keterampilan belajar Alkitab. Pertama-tama kita harus memahami kebenaran Alkitab penting, yaitu setan akan melakukan segala yang ia bisa untuk mencegah kita meluangkan waktu bersama Tuhan dalam Alkitab, yaitu firman-Nya. Setan menjauhkan orang dari Alkitab dengan berbagai cara. Setan membuat kita sibuk dengan pekerjaan dan hal-hal lain. Jadi, kita merasa terlalu lelah untuk belajar Alkitab. Atau, kita berhenti membaca Alkitab. Dan kemudian, setan memenuhi pikiran kita dengan keraguan. Kita diperingatkan, setan menggunakan segala yang ia bisa untuk mencegah orang mempelajari kebenaran Alkitab. Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita tipu daya dan kebohongan setan. Tulisan Ellen G. White disadur dari The Great Controversy, halaman 593. Setan tahu bahwa Alkitab itu berkuasa. Firman Tuhan yang berkuasa membuat setan tidak berdaya. Setan tahu bahwa doa dan belajar Alkitab adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk melawan setan. Efesus 6 ayat 17 dan 18, Ibrani 4 ayat 12. Jadi, setan melakukan segala yang ia bisa untuk mencegah kita membaca Alkitab dan berdoa. Setan tahu bahwa dengan kuasa firman-Nya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman-Nya, Tuhan membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 41-44. Firman Tuhan dapat memberi kita kekuatan untuk memenangkan pertarungan melawan dosa. Matius 4 ayat 1-11. Oleh karena itu, setan ingin menjauhkan umat Tuhan dari Alkitab. Setan tahu bahwa ketika kita tidak membaca Alkitab, hubungan kita dengan Tuhan akan melemah. Hubungan kita dengan orang lain juga akan menderita. Kita akan mengalami masalah dalam pernikahan kita. Kita akan berteriak kepada anak-anak kita. Kita tidak akan sabar dengan teman-teman kita dan dengan orang-orang di tempat kerja. Hidup kita akan menjadi sangat sibuk. Kita akan merasakan tekanan dari semua beban berat yang kita pikul dalam hidup. Kita akan merasa seolah-olah kita tidak dapat melepaskannya. Kita sering tidak meluangkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kita mungkin berpikir kita dekat dengan Tuhan dalam hati kita. Tetapi, semakin lama kita tidak membuka Alkitab kita, semakin kita akan menjadi lemah setiap hari. Lucifer adalah malaikat penjaga sebelum ia berbuat dosa. Yeskiel 28 ayat 14-17. Lucifer mendengar firman Tuhan dan mengetahui kuasa firman Tuhan. Sekarang, Lucifer membenci firman Tuhan. Tidak heran, hati kita menjadi keras ketika kita tidak memilih untuk membaca firman Tuhan dan menghidupkannya dalam keseharian kita. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Lift Him Up, halaman 108. Saat menjawab pertanyaan, Yesus sering berkata dengan sederhana seperti, "Ada tertulis." Atau, apa yang dikatakan kitab suci? Atau, bagaimana engkau membacanya? Dalam setiap kesempatan, baik dengan teman atau lawan, Yesus selalu menaburkan firman Tuhan. Yesus
yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, juga menunjuk kepada kitab suci dan berkata bahwa firman itulah yang bersaksi tentang dirinya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil melakukan pekerjaan yang sama. Di zaman sekarang, sama seperti dulu, banyak kebenaran firman Tuhan digantikan oleh pemikiran-pemikiran dan teori-teori manusia. Bahkan banyak pendeta dan penginjil yang mengaku percaya, tapi tidak menerima seluruh Alkitab sebagai firman Tuhan. Ada yang memilih bagian tertentu, ada yang meragukan bagian lain, seolah-olah pikiran manusia lebih tinggi dari firman Tuhan. Kemurnian, kebenaran ilahi diputar balik. Akibatnya, banyak orang menjadi bingung, tidak tahu lagi mana yang benar dan harus dipercaya. Banyak ajaran yang sebenarnya tidak perlu dipercaya. Dulu, pada zaman Yesus, para pemimpin agama sering menafsirkan kitab suci secara rumit, supaya sesuai dengan keinginan mereka. Dan firman Tuhan sangat menentang pelanggaran yang mereka berbuat. Hal serupa juga terjadi pada zaman sekarang. Firman Tuhan dibuat seolah-olah sulit dipahami, hingga terkesan sangat misterius, hanya untuk membenarkan pelanggaran mereka terhadap hukum Allah. Yesus mengajarkan bahwa firman Tuhan bisa dimengerti oleh semua orang. Alkitab adalah firman Tuhan, berisi kebenaran yang pasti, dasar iman, dan penutup dari setiap perdebatan. Kita juga harus berpegang pada hal ini. Ketika Alkitab tidak lagi dihargai, kehidupan rohani pun jadi melemah. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.